Media sosial memiliki sifat viral yang juga dibarengi dengan kronik kehadiran yang mencemaskan. Viral atau perasaan ingin dikenal adalah perpanjangan tangan dari sifat superioritas yang percaya bahwa dirinya lebih baik dan lebih hebat daripada siapapun agar dipuji, disukai, dihormati, diidolakan, bahkan nyawa pun rela dipertaruhkan, yang kadang memang gak masuk akal dengan logika. Sayangnya kita masih ditelan budaya latah yang menuhankan mereka yang populer dan mereka yang viral. Bonge ditawari menjadi duta kejaksaan, lalu kita punya JJ yang ditawari sebagai duta nongkrong. Sonia De Pari, siswi yang diberhentikan polisi karena konvoi yang ugal-ugalan, justru diangkat menjadi duta anti narkoba. Zaskia Gotik, dia menghina lambang negara dan justru malah dijadikan sebagai duta Pancasila. Dan pada tahun 2017, Dewi Persik diangkat menjadi duta keselamatan berlalu lintas setelah dia dengan sengaja masuk ke jalur Transjakarta. Maksudnya apa? Selamat datang di Narasi Paradoks. Memang kita tidak bisa menghindarkan diri dari teknologi yang tentunya berkembang dengan sangat pesat. Cepat atau lambat, mau tidak mau, semua orang dari generasi manapun harus mau ikut terlibat. Cuma yang jadi masalah, tidak semua dari kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi itu dengan bijak. Media sosial sebagai ruang publik digital yang disebut oleh Manuel Kessel sebagai sistem komunikasi massa mandiri adalah tempat di mana sekarang semuanya terjadi. Siapapun bisa membuat konten di media sosial. Siapapun di belahan dunia manapun bisa membuat konten di media sosial. Media sosial memiliki sifat viral yang juga dibarengi dengan kronik kehadiran yang mencemaskan. Viral atau perasaan ingin dikenal adalah perpanjangan tangan dari sifat superioritas yang percaya bahwa dirinya lebih baik dan lebih hebat daripada siapapun. Sifat superioritas ini menjadi inang dalam lingkaran setan manusia modern yang terus berputar dan berulang setiap harinya. Viral adalah wujud imajinasi populer manusia modern yang dimana segala-galanya dipertaruhkan untuk sampai pada satu titik agar dipuji, disukai, dihormati, diidolakan, bahkan nyawa pun rela dipertaruhkan, yang kadang memang gak masuk akal dengan logika. Siapapun bisa menjadi viral, siapapun bisa menjadi terkenal. Orang-orang sekarang berlomba menjadi viral dengan prestasi maupun sensasi, mana yang mereka bisa, bagaimanapun caranya. Anak-anak kecil tidak lagi bercita-cita menjadi pilot, dokter, guru, polisi. Mereka bercita-cita menjadi seorang influencer, mereka bercita-cita menjadi seorang YouTuber, mereka bercita-cita menjadi seorang selebriti. Mereka ingin populer. Adalah sebuah sesat pikir ketika orang-orang mulai berpikir jika popularitas adalah jalan pintas. Sayangnya kita masih ditelan budaya latah yang menuhankan mereka yang populer dan mereka yang viral. Terlanjur terkenal, semua orang ingin menunggangi pengaruh para influencer ini, dari endorsement sampai pekerjaan kedutaan. Lalu apa kabar orang-orang yang percaya pada proses? Mereka yang benar-benar ditempa sampai akhirnya betul-betul kredibel untuk bidang-bidang itu. Bonge ditawari menjadi duta kejaksaan, lalu kita punya JJ yang ditawari sebagai duta nongkrong. Sonia De Pari, siswi yang diberhentikan polisi karena konvoi yang ugal-ugalan, justru diangkat menjadi duta anti narkoba. Zaskia Gotik, dia menghina lambang negara dan justru malah dijadikan sebagai duta Pancasila. Dan pada tahun 2017, Dewi Persik diangkat menjadi duta keselamatan berlalu lintas setelah dia dengan sengaja masuk ke jalur Transjakarta. Maksudnya apa? Bukannya kemajuan, ini dekadensi. Dan bukannya semakin tajam, otak makin tumpul. Tidak ada lagi sesuatu yang mendalam. Semuanya sedangkal menjual kesedihan, berpakaian nyentrik, berlagak bodoh, atau menciptakan keributan. Aku tidak peduli hidupmu, pertikaian ataupun cerita cintamu, bahkan ketaatanmu beribadah serta tumbuh kembang anak-anakmu.
Sepertinya rumah megahmu begitu nyaman. Katanya hasil dari bisnis-bisnismu yang menjanjikan. Itu pun aku juga tidak peduli. Agaknya yang kupedulikan adalah mereka yang benar-benar mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencapai posisinya sekarang. Mereka yang akhirnya mencapai puncak popularitas berkat jerih payah dan kerja keras. Mereka yang akhirnya populer karena ada orang-orang yang mengidolakannya atas sesuatu yang dikerjakannya, atas sesuatu yang mengantarkannya ke puncak popularitas. Karena untukku, influencer, selebriti, YouTuber, siapapun itu, bukanlah mereka yang sedangkal mencari sensasi. Nasib paling baik adalah dengan tidak menjadikan viral sebagai tujuan utama. Tapi kamu sebaiknya fokus dan bekerja keras serta berdedikasi untuk pekerjaan yang kamu lakukan demi menjadi contoh untuk generasi-generasi berikutnya. Abaikan semua informasi terkini meskipun berjuta orang lainnya ikut membicarakannya di media sosial. Jangan jatuh dalam jebakan informasi yang tidak berguna. Jika kita tidak ingin kembali disebut sebagai inang dalam lingkaran setan manusia modern. Terkadang perlu bagi kita untuk bersikap bodoh amat terhadap apapun yang ada di media sosial. Pada semua yang mendadak menjadi viral. Ayo kita mulai putus mata rantai kebodohan.